Sebuah kesedihan adalah suatu naluriah yang akan dirasakan oleh setiap umat manusia. Dan kesedihan itu kini sedang dialami oleh ayahanda dari Bibi Andriansyah, Haji Faisal, pada jumpa pers yang berlangsung Selasa 23 November 2021 dan ditemani langsung oleh kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Adakan konferensi pers guna menjawab semua pertanyaan mengenai masalah hak asuh cucu kesayangannya, ayah dari Bibi Andriansyah kembali tak bisa membendung air matanya saat menegaskan jika dirinya tidak punya niat untuk mencari pamor, melainkan berjuang demi sang cucu agar mendapatkan hak warisnya. Di tengah masalah yang saat ini masih penuh dengan tanda tanya, baru-baru ini Dodi Sudrajat selaku ayah dari almarhumah Vanessa Angel dikabarkan berniat untuk membuat rumah museum dari peninggalan Vanessa demi terus mengenang sang putri tercintanya itu. Mendengar keinginan besannya tersebut, Haji Faisal selaku orang tua dari Bibi Andriansyah pun turut memberikan tanggapannya mengenai rencana tersebut. Lantas jawaban apa yang akan diberikan oleh ayahanda dari Bibi Andriansyah? Hubungan yang sempat terlihat baik-baik saja antara pihak keluarga dari Bibi dan Vanessa hingga sampai saat ini justru diisukan alami sebuah polemik terkait hak asuh sang cucu Galaskai Andriansyah sebagai peninggalan yang paling berharga dari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Dan ternyata secara khusus ayahanda Vanessa mengungkapkan jika telah terjadi ketegangan yang luar biasa dan syarat penuh emosi antara dirinya dengan ayah dari Bibi Andriansyah. Lalu, faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadinya ketegangan di antara keduanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indap, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tangisan demi tangisan kian menetes dari mata Haji Faisal selaku ayahanda dari Bibi Andriansyah yang saat ini masih terus berjuang demi mendapatkan suatu kejelasan terkait hak asuh dan tentunya hak waris untuk masa depan cucunya, Galaskai Andriansyah. Setelah ramai pemberitaan mengenai hak untuk putra dari almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Haji Faisal beserta keluarganya kini adakan sebuah jumpa pers bersama kuasa hukumnya yang selama ini diperbincangkan, yakni Sandi Arifin. Dan dalam jumpa pers yang sedang berlangsung, ayahanda dari Bibi Andriansyah itu tak kuasa menahan air matanya saat dirinya mengaku tak ada niat untuk mencari pamor, melainkan berjuang demi sang cucu tercinta agar mendapatkan haknya. Ya, kan kepastian itu kan belum ya. Jadi bagaimana saya bilang kecewa, apakah benar dia ngomong begitu ataukah pihak yang lain yang ngomong, kan nggak jelas juga. Karena dia belum sampaikan ke saya. Kalau dia umpamanya nelpon saya ini, tentu jelas jawabnya saya. Baru saya bisa memberi jawaban sekarang. Sampai sekarang saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Ini cucu anak yatim piatu. Kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang kita 1 juta, 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya ini anak yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk ini, untuk membantu ini. Ini cucu saya ya, saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Ya itu makanya nanti kan setelah tenang situasi itu akan didata semuanya. Didata semuanya, ini yang ada semua kan. Baru setelah itu tentu dengan kesepakatan dengan dia. Uangnya berapa yang ada, ininya berapa yang ada, itu harus saya akan terbuka dengan dia.
Kemudian uang ini mau diapakan? Kita simpan di bank atas nama Gala. Kemudian setelah itu kalau ada mau mengambil tanda tangan dia, tanda tangan saya, mau saya begitu. Kalau ada kepentingan si Gala mengambil duit, itu saya tanda tangan dan dia tanda tangan. Mau saya seperti itu. Jadi semua yang ada itu mau saya memang atas nama Gala. Terbuka. Transparan. Itu tapi kan bertahap. Perlu diingat, kita mengajukan perwalian ini adalah untuk Gala ke depannya. Contoh, ketika Gala akan sekolah, mengurus administratif segala macam, itu kan perlu perwalian. Dan ini kan Gala ini kan yatim piatu, makanya dari sini Pak Faisal ingin mengurus perwalian itu. Yang paling terpenting juga adalah buat mengurus administratif dari Gala, seperti itu. Jadi bukan hanya terpaku kepada masalah yang tadi asuransi lah atau apa, tapi yang paling penting adalah untuk kedepannya Gala ini siapa administratifnya, gitu loh. Kalau dia kenapa butuh apa kan harus ada walinya. Secara hukum kan itu perlu. Nah, itulah tujuan utamanya seperti itu. Jadi bukan masalah kita asuransi lah atau apa, tapi yang paling penting untuk ke depan Gala. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi ya kita juga udah bicara dengan Pak Faisal, dengan keluarga. Tujuan perwalian itu adalah salah satu yang paling terpenting adalah itu untuk ke depannya Gala. Masa depan. Karena Gala udah nggak ada orang tua. Meski hubungan keduanya kini telah diisukan alami sebuah perpecahan akibat adanya kesalahpahaman mengenai hak asuh dari Galaskai Andriansyah, saat ini pihak keluarga dari Bibi Andriansyah yang ditemani langsung oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin pada jumpa pers kemarin menegaskan jika akan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah terkait hak asuh Gala dengan cara musyawarah secara mufakat agar terselesaikan dengan jalan damai antara kedua belah pihak, yaitu keluarga almarhumah Vanessa Angel dan keluarga almarhum Bibi Andriansyah. Ya, saya karena yakin dengan Mas Dodi, karena hubungan saya baik, tidak ada masalah. Ya namanya kan pernikahan itu kan bukanlah pernikahan anak saya. Saya merasakan bahwa Mas Dodi ini udah keluarga juga bagi saya. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkataan itu menurut saya tidak akan berubah. Makanya saya tidak menyodorkan surat hitam atas putih. Kalau dia sudah mengatakan iya setuju, ya menurut saya iya. Saya pikir dia nggak akan bolak-balik kan begitu. Jadi saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Saya nggak tahu apa alasannya. Saya nggak paham belum sampai saat sekarang. Belum, karena waktunya masih baru beberapa hari ya. Jadi kita tunggulah sampai tanggal 30. Mudah-mudahan saya dapat petunjuk dan dia juga dapat petunjuk, dapat bermusyawarah, mencari jalan terbaik untuk anak ini. Saya nggak mau jangan sampai anak cucu saya ini rugi karena dia sudah anak yatim piatu. Nah, anak yatim, jangan salah langkah dan jangan salah kita nanti hak dia kemakan. Ini hak anak yatim piatu loh, punya resiko kita ini. Ya walaupun cucu saya juga nggak mau harta anak cucu saya ini bercampur baur atau umpamanya saya ambil apa, nggak mau saya. Saya ingin memberikan sesuatu yang bernilai untuk dia besar nanti. Kan nggak tahu kalau umur saya pendek siapa yang bantu ya. Kalau umur saya panjang mungkin saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu untuk memperbaiki kehidupannya. Kalau umur saya pendek nanti kan nggak ada harta warisan dari orang tuanya, nggak ada ini itu. Kepada siapa dia mengadu? Itu kalau umur saya masih panjang bisa mendidik dia sampai umur 30 tahun, saya nggak khawatir saya. Nah sekarang saya udah umur. Jadi saya apa yang ada ini jangan sampai terbuang percuma, jangan sampai hilang. Pokoknya intinya kami selaku tim kuasa hukum dari almarhum Mas Bibi dan Bapak Haji Faisal, kami mengupayakan pertama adalah kami ingin musyawarah dan mufakat. Itu pertama. Kita mau semua ini keluarga semua baik-baik, menyelesaikan semua baik-baik. Ya, kita lihat misalnya sampai kita mencoba untuk melakukan musyawarah mufakat tapi ternyata tidak ada titik temu. Saya bersama
keluarga dan rekan-rekan tim kuasa hukum kantor kami, saya akan memperjuangkan hak perwalian ini untuk keluarga almarhum Mas Bibi, Bapak Haji Faisal dan Ibu. Intinya seperti itu. Seperti ku bilang tadi, sekali lagi kami mau melakukan musyawarah untuk menuju kesepakatan dan mufakat. Tapi bila tidak ada titik temu, kita akan menyerahkan proses hukum ini ya, dan juga semua keputusan ada di pengadilan melalui majelis hakim. Dan apapun putusannya, kita akan menghormati proses hukum tersebut. Jadi kalau penunjukan perwalian itu pasti satu, tidak mungkin double-double. Jadinya perwalian tuh beda dengan hadona atau anak setelah perceraian ya. Kalau anak setelah perceraian itu kan muayid 12 tahun itu ikut di ibunya, di undang-undang seperti itu. Kalau perwalian itu ya dari kata wali ya, jadinya penunjukan siapa yang berhak itu siapa nanti ditunjuk oleh majelis hakim. Seandainya di Jakarta Barat disetujui Haji Faisal, di sana disetujui Pak Dodi, ya itu double berarti. Itu sangat mungkin jarang terjadi dalam arti kata itu dualisme hukum. Dan mungkin kan ada info dari pusat ke barat, barat ke pusat pasti ada. Mungkin nanti digabungkan atau itu juga bisa. Jadinya perwalian tuh biasanya ditunjuk satu. Di tengah ramainya kabar mengenai persoalan hak asuh Gala yang saat ini masih terbilang belum menemui kejelasan, Dodi Sudrajat, selaku ayah dari almarhumah Vanessa Angel, dikabarkan berniat untuk membuat rumah museum dari peninggalan Vanessa. Mendengar adanya sebuah rencana tersebut, Haji Faisal, selaku ayah dari Bibi Andriansyah, mengungkapkan jika hal tersebut justru belum sampai kepada dirinya dan menegaskan jika barang milik Vanessa kini masih seperti apa adanya. Nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang mutaati barang, nggak ada. Kita kan belum ada ya, perwalian belum jelas ya. Semuanya itu masih belum ada keputusan, jadi barang semua seperti apa adanya. Barang-barang yang dijual. Belum ada barang-barang mendiang dijual. Enggak ada, saya bicara seperti itu. Itu statement yang salah itu, salah. Ya, kita tidak ada ngomong seperti itu. Soalnya bagi kita semuanya apa yang ada sekarang dalam pikiran kami yang ada itu adalah merupakan hak milik daripada Gala. Dan semuanya akan berpulang kepada Gala sebagai cucu dari kami. Itu menjual sampai sekarang aja belum ada kita menjual, tapi itu salah kalau kami salah. Ya, ini yang menjadi dilema bagi saya karena di hari kedua saat masih kita sedang berduka, Pak Faisal bicara ke saya. Ini barang-barang yang di sini itu ada rencana sama Pak Faisal akan dilelang dan dijual pada saat itu. Bicara ke saya seperti itu, akan dilelang dan dijual. Alasannya karena di rumah itu Vanessa ngontrak dan masa kontraknya itu tinggal 4 bulan lagi. Nah, terus Pak Faisal bingung, ini ini barang-barang mau dibawa kemana. Nah, makanya saya keberatan sekali kalau misalnya itu dilelang dan dijual. Saya nggak mau itu barang-barangnya Vanessa nanti dijual, karena sekali lagi saya lagi mau buka rumah museum Vanessa. Jadi belum dibicarakan lagi gitu. Makanya alasan saya kemarin kenapa netizen rame, gaduh segala macam mengenai harta waris itu, sebenarnya saya ingin menyelamatkan barang-barang Vanessa karena ada niat dari Pak Faisal untuk melelang dan menjual barang-barang Vanessa. Itu yang saya harus klarifikasi, bukannya saya ingin menguasai hartanya Vanessa, tidak. Di situ juga rumah kan ngontrak. Mobil juga kemarin kan sudah tidak ada asuransinya, tidak ada asuransinya. Jadi jangan disalahartikan. Banyak kan jadi saya seolah-olah ingin menguasai. Nah, ini saya luruskan.
Jadi sekali lagi pada saat hari kedua Pak Faisal bicara dengan saya, ada keinginan mau melelang dan menjual barang-barang yang ada di rumah itu. Itu yang saya tidak keberatan untuk itu. Makanya saya kemarin hartanya Bibi dan Mayang lebih baik dipisah saja. Kalau memang ada dari pihak Pak Faisal mau melelang dan menjual barang-barang Bibi, ya monggo. Tapi kalau untuk barang-barang Vanessa, saya tidak setuju. Karena saya ingin membuat rumah Vanessa, rumah Museum Vanessa gitu. Hubungan sesama besan yang saat ini dikabarkan kian panas terkait polemik hak asuh dari Galaskai hingga kini belum menemui titik temu untuk menyelesaikan masalah yang saat ini belum terpecahkan. Sempat terlihat baik-baik saja, kini Haji Faisal dan Jody Sudrajat selaku kedua orang tua dari almarhum Bibi Andriansyah dan almarhumah Vanessa Angel justru terus dikait-kaitkan dengan adanya perpecahan di antara keduanya. Melihat adanya isu perpecahan tersebut, ayah dari Vanessa Angel mengungkapkan pengakuan mengejutkan yang mana telah terjadi ketegangan dan suasana dengan syarat penuh emosi antara dirinya dengan ayah Bibi Andriansyah terkait hak asuh Gala. Setelah dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, saya datang ke rumah Vanessa. Ya, saya datang ke rumah Vanessa dengan tujuan ingin menengok cucu saya, si Gala, dan sekalian juga bertemu dengan Pak Faisal pada saat itu. Nah, setelah di rumah Pak Faisal, setelah udah kita sama Gala juga udah ketemu, mamanya sudah gendong segala macam, saya juga sudah bertemu Gala, masuklah ke poinnya. Ya, ini yang sangat saya kaget ya. Nggak menyangka ini gitu ya. Nah, saya bilang, Pak, tujuan kita ke situ. Tujuan saya ke sana ingin musyawarah gitu kan. Ini nggak ingin seperti jadi marah-marah gitu ya. Nah, setelah saya bicara ke Pak Faisal, Pak, tadi saya ke pengadilan. Ternyata setelah saya lihat surat yang Pak Faisal buat itu, saya ada keberatan. Nah, tadi jadi saya ke pengadilan dan pihak pengadilan menyatakan kalau saya keberatan, berarti Pak Dodi harus membuat juga surat untuk hak pengajuan yang sama di Jakarta Pusat. Pada saat itu saya tidak menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya. Marah ke saya. Udah, jawaban Pak Faisal ke saya itu marah-marah. Saya juga kaget, ngomongnya ngegas, marah-marah, dan ngomongnya benar-benar sudah tidak terkontrol lagi. Di situ ada Puji, ada Fadli, ada Ibu Dewi pada saat itu. Saya tidak menanggapi karena dia marah, saya hanya mendengarkan. Marah-marah dari awal. Kenapa Pak Dodi menyatakan setuju? Kenapa Pak Dodi tidak dari awal tidak bilang ke saya dan sebagainya dengan kata-kata yang sangat tinggi. Kalau memang Pak Dodi mau mengajukan permohonan itu, saya mundur dari Jakarta Barat. Saya mundur, ambil Gala. Silakan ambil Gala. Itu yang ini saksinya ada istri saya, di situ juga ada Puji, ada Fadli, ada ibunya. Silakan ambil. Saya tidak mau karena kalau saya ladeni, kalau saya akhirnya berantem, itu akhirnya akan menjadi ricuh kan. Saya diam aja, nggak apa-apa, saya diam. Pak Faisal terus bicaranya marah-marah ke saya. Saya ini sudah kehilangan anak saya, ya. Saya sudah kehilangan anak saya sudah capek, saya sudah kehilangan banyak biaya, ya. Belum lagi nih nanti kalau si Gala perlu susu, perlu pampers, ya. Saya keberatan. Ini biaya sangat besar sekali. Saya sama sekali saya diam saja. Biarin itu Pak Faisal marah-marah terus dengan bicaranya. Saya khawatir ya terjadi apa-apa ya. Mukanya juga sudah merah ya. Ambil Gala. Silakan Pak Dodi, ambil Gala. Kalau saya mau ambil pada saat itu kan bisa ya. Gitu kan Pak Faisal sudah ngomong begitu, tapi saya nggak mau lah.
dengan cara-cara seperti itu. Saya bilang, Pak, kalau saya mau ngambil gala dengan cara elegan, Pak, dengan cara yang seperti ini, legowo, dan diputuskan oleh pengadilan dengan hukum, bukan dengan cara seperti ini. Ya tapi Pak Dodi begini. Waduh, saya dipotong-potong. Saya menguasai. Iya, saya musyawarah sama istri saya, ngomong pelan-pelan, tapi Pak Faisal marah-marah, ngegas. Ya, sampai si Fadli sama Puji juga menenangkan, udah Pak. Saya walaupun dia marah-marah, saya tepuk, Pak, ini ya, sudah Pak, sudah. Ya tapi nggak bisa, ambil gala, silakan. Kalau Pak Dodi mau ambil gala, ambil gala. Itu hampir 3 kali dia sebut seperti itu. Sampai mau dilanjut atau tidaknya. Sampai Bu Dewi ngomong ke Puput, emang Bu Puput bisa ngerawat si gala sampai seperti itu? Emang Bu Puput bisa ngerawat gala? Kan Bu Puput sama Pak Dodi kerja. Seperti itu dia bilang. Saya 12 tahun single parent. Ya, setelah mamahnya Vanessa meninggal, ya, meninggal waktu itu, saat itu melahirkan. Saya bisa merawat Mayang dengan baik. 12 tahun saya single parent dan bisa merawat Vanessa dan Mayang dengan baik. Jadi mohon Bu Dewi jangan bicara seperti itu. Ini masalah gala itu sudah pasti prioritas utama bagi kami. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi waktu itu ditantang ya, Ma. Emang ya bisa Puput banget. bisa merawat Bisa banget. ya bisa banget. Saya seorang ibu ini juga. kan seorang Anak ibu saya kan lucu. banyak. Jadi kita diserang pada saat itu, tapi Dan kita saya kalem. sekali lagi yang bikin kita sangat memang kok nggak etis banget kok Pak Faisal. Saya itu di luar dugaan. Di luar dugaan saya. Saya baru tahu Pak melihat Faisal itu kalau itu berhitung marah secara banget. nominal. Biaya gala itu nanti besar sekian. Waduh, itu udah berhitung. Saya udah ngeri gitu. Sebagai orang tua tuh, aduh kok seperti itu. Dari situlah, setelah pulang dari situ, oke lah, saya akhiri. Udahlah, Dad, kita akhiri saja. Berarti ini belum saatnya untuk mungkin kita butuh jeda waktu 2-3 hari. Kita bilangnya ke saya musyawarahkan kembali. Ya. Sebab Pak Haji sama Bu Haji tuh kondisinya sedang sedang marah, sedang emosi, dua-duanya emosi, menanggapi emosional. Sampai benar-benar Fadli dan Puji pun mengiyakan, iya Pak, jangan seperti itu. Udahlah, jangan seperti itu. Ditenangin. Kita ini aja lah, permisi aja dulu. Itu ada Puji. Next 2-3 hari kita balik. Saya bilang udah Pak, cukup Pak, udah jangan bicara lagi, cukup. Saya selesaikan sampai di sini. Mungkin ini tidak ada jalan keluar. Sudah, nanti kita bicarakan lagi 1-2 hari. Kita tenangkan pikiran dan hati Bapak yang lagi emosi ini, tolong Pak, ya udah. Tapi masih mau marah tetap. Saya bilang udah Pak, saya kalau misalnya masih di situ, kita permisi akhirnya. Terus takut jadi keluar emosinya. Saya takutnya emosi juga kan. Kalau emosi takutnya kita silaturahmi ke situ juga tujuan utamanya satu untuk gala. Kedua, mau klarifikasikan, kita mau bicara secara kekeluargaan, bukan untuk berantem, bukan untuk memperdebatkan, dan sekali lagi bukan untuk merebutkan. Di saat masih diselimuti oleh kabut duka atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, sebuah polemik baru-baru ini terjadi antara kedua orang tua dari Vanessa dan Bibi yang sampai saat ini masih berjuang demi mendapatkan hak asuh cucu kesayangan mereka. Dan di balik pemberitaan yang saat ini telah beredar luas terkait hak asuh gala yang saat ini masih belum jelas statusnya, Haji Faisal, ayahanda dari Bibi Andriansyah pun ungkapkan harapannya yang dimana dirinya berharap agar bisa secara bersama-sama membesarkan Gala menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Kalau untuk mengasuh, ya yang pasti tanggung jawab dua belah pihak untuk mengasuh Gala. Yang paling penting itu, gitu kan Pak? Iya, saya maunya sama Mas Dodi bekerja sama membesarkan anak ini agar jangan terganggu perkembangan fisiknya, perkembangan mentalnya, dan anak ini ya sesuai dengan harapan orang, anak yang berguna lah ya bagi masyarakat ya. Itu harapan saya. Ya, kita yang pertama sekali tentu menunggu keputusan pengadilan dulu.
Setelah ada putusan pengadilan, barulah kita bisa bertindak. Sekarang saya terus terang aja takut saja bertindak semuanya. Mau melihat duitnya aja takut saya. Mau memegang apa aja saya takut. Kainnya di rumah takut. Saya terus terang aja. Saya nggak mau saya dicap nanti pertama iya ini anak bagi saya sangat takut dengan anak yatim piatu. Kenapa? Saya pesan orang tua saya jangan dimakan harta anak yatim piatu, itu pesan orang tua saya sejak dulu. Jadi itu yang saya takutkan. Jadi sangat saya berhati-hati sekarang. Ya sangat berhati-hati saya sekali sekarang. Jadi mohon para wartawan juga jangan dipelintir ya. Saya alhamdulillah masih berusaha dagang, masih bisa saya sampai sekarang untuk membiayai anak istri saya kan gitu ya. Yang harus jadi masih saya pilih-pilih ini punya siapa masih saya pilih-pilih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.